Saudara Anda menyaksikan Kompas Bisnis masih bersama saya Putri Oktaviani. Selasa 24 Maret 2026, harga emas batangan bersertifikat di Logam Mulia milik PT Aneka Tambang atau Antam bertahan di level Rp2.843.000 per gram atau sama seperti harga sehari sebelumnya. Tetapi jika dibandingkan dengan 17 Maret, maka harga emas sudah turun sekitar 17%. Tetapi yang menarik saudara, sebaliknya harga buyback Logam Mulia Antam justru turun Rp80.000 per gram dari sebelumnya Rp2.560.000 per gram menjadi Rp2.480.000 per gram. Dengan demikian selisih antara harga emas dan harga buyback hari ini adalah Rp363.000 per gram. Sederhananya, jika pagi Anda membeli emas Antam, maka uang yang dibayar adalah Rp2.843.000 per gram. Tetapi kalau sorenya ada kebutuhan mendesak dan Anda harus jual emas, maka cuma dihargai Rp2.480.000 per gram oleh Logam Mulia. Kompas Bisnis akan tanya ke Ibrahim Aswaibi, pengamat mata uang dan komoditas. How low can you go, emas? Pak Ibra, selamat pagi. Halo, selamat pagi Manova. Pak Ibra, harga emas ini lagi turun. Ini sebetulnya kondisi yang bagus buat beli sekarang atau justru hold dulu nih, mending tunggu dulu? Ya, kalau analisa saya bahwa harga emas ini kemarin sudah turun paling tajam. Ya, kemungkinan besar akan kembali naik ya, karena kemarin akan ada satu perang yang ditunda menunggu 7 hari kembali. Nah, ini sebenarnya kesempatan bagi masyarakat ya untuk melakukan pembelian kembali. Harus ingat bahwa investasi di Logam Mulia itu jangka menengah, jangka panjang, bukan jangka pendek. Artinya apa? Bahwa pada saat harga emas yang mengalami koreksi, mengalami penurunan, itu kesempatan ya bagi masyarakat itu untuk melakukan pembelian. Gimana caranya? Bahwa investasi saya itu harus digandakan, baik emas fisik maupun emas digital. Sehingga apa? Sehingga nanti kita melihat di akhir tahun itu akan ketahuan berapa keuntungan dari investasi masyarakat di Logam Mulia. Memang kita tahu bahwa kemarin-kemarin pada saat harga 30 juta, bahkan masyarakat tobo, terutama adalah Gen-Z. Tapi bagi saya tidak jadi masalah. Pada saat terjadi koreksi ini adalah biasa ya dalam transaksi, dalam investasi di Logam Mulia. Kita harus ingat bahwa Logam Mulia itu adalah lindung nilai. Artinya apa? Bahwa kapanpun ya hari ini mengalami koreksi, kapanpun pasti akan mengalami kenaikan. Harga 3 juta kemungkinan besar akan kembali terjadi di minggu depan. Ya, artinya apa? Ini harus siap-siap lagi. Jadi masyarakat pada saat harga rendah ini ya diharapkan ya masyarakat untuk kembali masuk investasi di Logam Mulia. Itu Manova. Oke, lagi-lagi kalau misalnya kita investasi Logam Mulia berpikirnya tentu untuk jangka panjang, nah ini justru jadi kesempatan beli kalau tadi kami tangkap. Lantas gini Pak, kalau lagi ada perang kayak misalnya sekarang Iran versus Amerika Serikat dan juga Israel, biasanya kan emas naik, kok sekarang malah jadi turun, ini penyebabnya kenapa Pak Ibra? Ya, jadi begini, jadi di Timur Tengah ini kan permasalahan kan masalah minyak. Ya, kalau minyak kemudian mengalami kenaikan akibat perang di Timur Tengah dan penutupan Selat Hormuz, ini akan membuat apa? Membuat inflasi semakin tinggi. Kalau inflasi semakin tinggi, masyarakat, investor itu akan beralih ke havennya adalah ke dolar Amerika. Nah, sehingga apa? Sehingga dalam pertemuan Bank Sentral kemarin, ya, Bank Sentral Global itu bersama-sama itu mempertahankan suku bunga, bahkan ada yang menaikkan suku bunga, yaitu apa? Bank Sentral Australia. Bahkan dalam pernyataan Bank Sentral Global minggu kemarin, kalau seandainya Selat Hormuz masih ditutup, di bulan depan bisa saja Bank Sentral Global akan menaikkan suku bunga. Nah, kenaikan suku bunga inilah yang membuat investor melakukan taking profit ya terhadap apa? Terhadap emas dunia dan Logam Mulia. Itu Manova.
Oke, bagi lagi-lagi memang bagaimana kebijakan The Fed ini juga jadi pengaruh terhadap tadi harga emas. Pak Ibra, juga yang menarik soal selisih harga beli emas Antam sama jualnya kan sekarang makin lebar, Pak. Lebih dari 350.000 per gram. Pagi beli sekitar 2,8, kemudian siangnya jual juga jadinya cuma 2,4 juta. Ini pertanda apa, Pak? Apakah artinya Antam kasih sinyal harga emas bakal turun lagi atau kondisinya akan seperti apa nih? Karena perangnya juga belum ada tanda-tanda akan mereda. Nah, itu akibat dari spreadnya yang relatif lebih tinggi. Jadi gini, pada saat kita melakukan transaksi, jadi logam mulia itu kan dari derivatif. Nah, pada saat derivatifnya logam emas dunia mengalami penurunan, biasanya spreadnya itu mengalami kenaikan juga. Misal dari 500 pip berubah menjadi 1000 pip. Nah, berarti pada saat buyback-nya juga ikut bersamaan. Misalnya Antam sebenarnya memberikan satu isyarat bahwa investasi di logam mulia itu adalah investasi jangka menengah, jangka panjang. Sisanya buyback-nya begitu lebar. Nah, jadi diharapkan bahwa masyarakat itu jangan berpikir bahwa hari ini beli, kemudian bulan depan jual, kemudian untung. Bukan seperti itu. Inilah yang sebenarnya sinyal dari Antam ini mengindikasikan bahwa investasi di logam mulia itu adalah investasi jangka menengah, jangka panjang. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, tolong jangan hari ini dibeli, kemudian 2 bulan kemudian dijual. Kemudian harus ingat, untuk melakukan investasi di logam mulia itu harus menggunakan dana yang adem gitu loh. Dana diam, dana yang bukan dana operasional. Ya, sehingga Pak, pada saat masyarakat melakukan pembelian, baik di emas logam mulia maupun emas digital, ya, diam saja, udahlah kita tunggu 3 tahun ke depan. Di berapa nanti harganya. Nah, ini baru benar-benar masyarakat yang melakukan investasi. Nah, kenapa? Karena yang saya lihat bahwa saya di tempat-tempat pariwisata, ya banyak sekali masyarakat yang menggunakan emas perhiasan seperti gelang, seperti kalung, begitu banyak, dan mereka pun juga tidak pernah mengatakan bahwa wah ini harga turun saya akan beli. Oh tidak, karena mereka berinvestasi jangka menengah, jangka panjang, menunggu anaknya lulus SMA, kemudian setelah lulus SMA akan dijual untuk apa? Untuk persiapan anaknya kuliah. Nah, ini yang ada di mindset masyarakat di Indonesia. Nah, kita juga harus tahu bahwa ini mungkin banyak juga edukasi-edukasi yang kurang ya mengarah terhadap investasi di logam mulia. Bisa saja banyak orang yang mengatakan bahwa hari ini harga emas segini kemudian akan naik, mungkin 3 bulan ke depan akan naik dan bisa dijual dan akan untung. Tidak seperti itu. Itu juga sudah dibuktikan dari apa? Dari buyback yang dilakukan oleh Antam. Sehingga apa? Dari situ saja kita bisa menganalisa bahwa ini jangka menengah, jangka panjang, bukan jangka pendek. Itu Mbak Nova. Oke. Pak Ibra, kalau kita melihat waktu kita flashback deh, waktu emas itu waktu sempat 3 juta itu kan orang kayaknya lagi panik buying gitu, beli emas sebanyak-banyak ya, bahkan di toko-toko emas juga kayaknya agak sulit nemu logam mulia. Nah, kalau sekarang dengan kondisi yang demikian, responnya seperti apa Pak masyarakat? Apakah juga lagi-lagi harus belanja sebanyak-banyaknya atau seperti apa? Mbak Nova, pada saat harga 3 juta untuk logam mulia, barangnya pun juga sedikit. Apalagi pada saat harga turun, pasti logam mulia pun juga jarang. Misalnya pemerintah itu mempersiapkan bullion bank, emas digital untuk masyarakat melakukan investasi. Ya, kenapa? Karena Freeport ini baru bisa berproduksi itu adalah di bulan Mei. Ya, dari bulan November, Oktober, ya sampai di bulan April, Freeport itu menghentikan produksinya. Sehingga apa? Sehingga ada kekosongan, ya, di mana bagaimana Antam bermain cantik dengan buyback-nya yang begitu lebar. Itu Mbak Nova. Sehingga apa? Sehingga kita harus tahu bahwa walaupun ya harganya rendah, masyarakat FOMO ya berduyun-duyun mencari logam mulia, kemungkinan besar logam mulia pun juga sangat sulit untuk dibeli. Itu Mbak Nova. Misalnya ini kesempatan terbaik bagi masyarakat ya di seluruh Indonesia ini apa? Bahwa emas digital, bullion bank. Ya, Pak Ibra. Oke, Dan baik. itulah salah satu barang fisik yang tidak ada sehingga bisa di bullion bank. Itu Mbak Nova. Baik, jadi kalau misalnya kita mau membedakan waktu untuk beli emas, tepatnya gimana sih Pak untuk kebutuhan di masa depan? Misalnya jualnya 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, atau bahkan cuma setahun bisa kita jual lagi? Ya, jadi gini Mbak, biasanya kan kenaikan harga emas ini ada beberapa faktor.
pertama adalah faktor geopolitik, kemudian kebijakan bank sentral global, kemudian perang dagang, kemudian masalah perpolitikan di Amerika. Ini masih akan terus berkecamuk, bahkan ya Trump sendiri ya ini pun juga nanti di tahun 2026 akhir akan ada pemilu selang. Nah ini sebenarnya yang membuat apa? Membuat fund-fund besar, para pengamat mengatakan bahwa harga emas ini kemungkinan besar akan naik. Dulu pada saat Trump terpilih sebagai presiden, yang ada di benak para pengamat itu hanya perang dagang. Ya, hanya perang dagang. Ini perang dagang akan yang membuat harga emas dunia akan naik, logam mulia juga akan naik. Karena apa? Pelemahan mata uang rupiah. Tetapi setelah Trump terpilih sebagai presiden, ini banyak sekali faktor yang akan mempengaruhi. Sehingga apa? Pada saat terjadi koreksi harga emas, itu sebenarnya adalah kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan pembelian. Karena pasti naiknya akan cukup tinggi. Sebelumnya pada saat Kevin Walsh ya dipilih oleh Trump sebagai gubernur Bank Sentral Amerika nanti di bulan Mei, banyak investor yang ketakutan karena Kevin Walsh ini adalah yang sebelum-sebelumnya ini anti menurunkan suku bunga. Itu mempertahankan suku bunga dan menaikkan suku bunga. Tetapi kita harus lihat di bulan Mei bahwa kenapa Trump memilih Kevin Walsh, karena Kevin Walsh pun juga sudah ada kesepakatan akan menurunkan suku bunga. Ya. Sehingga apa? Di tahun 2026, di tahun 2027, di tahun 2028 kemungkinan besar Bank Sentral Amerika akan menurunkan suku bunga dan ini akan berdampak positif terhadap kenaikan logam mulia. Itu mana Pak? Oke, lagi-lagi kita harus berpikirnya jangka panjang nih kalau misalnya mau investasi. Mas Pak Ibra, nanti kita lanjutkan kembali dan saudara tetap bersama kami di Kompas Bisnis. Mudik sedap ala The Changcuters. Keren kan? Preidaman datang nih. Dia mana? Assalamualaikum, I'm coming. Hah? Lebaran boy. Yang penting itu kebersamaan bareng mie sedap. Sedapnya full of taste. Sempurna. Wah, seaweed crunch-nya rame, cerdas. Rame kebersamaan kita. Lebaran The Changcuters makin sedap. Dari Wings Food. Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di tempat yang kotor. Jujur takut, bersih nggak ya untuk anak dan keluargaku? Kami mengerti kekhawatiran ibu. Untuk itu, Le Mineral menggunakan galon yang selalu baru agar terjamin kebersihannya. Le Mineral. Minum 1 kaplet Caldana Flex setiap hari bila perlu. Caldana Flex mengandung glukosamin plus kalsium, vitamin D3, magnesium dan zinc untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi. Caldana Flex bergerak dengan tulang dan sendi sehat. Diproduksi oleh Medicon. Sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol Aku Viva. Setara 2 liter air diminum dari buka sampai sahur. Biar 1 harian puasa pasti sejuknya. Aku Viva, murni dan pasti sejuknya. Selamat Idul Fitri dari Wings Food. Aku awali hariku dengan berolahraga. Minum Neo Ultra Cup Gold bila perlu. Dilengkapi dengan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan zinc yang diperlukan untuk bantu jaga daya tahan tubuhmu. Neo Ultra Cup Gold. Aku pikir semua air mineral itu sama. Le Mineral itu beda. Itu benar, karena Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi ke berbagai pegunungan vulkanik demi dapatkan sumber air terbaik. Setiap tetesnya melewati lapisan bebatuan alami, menjadikan Le Mineral satu-satunya dengan kandungan mineral esensial yang tercantum di kemasannya. Inilah yang membuat airnya lebih sehat dan lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral, sehatnya mineral terlindungi. Bagi yang terbaik saat berlibur, bukanlah destinasinya, tapi momen kecil di perjalanan yang bikin liburan makin berkesan. Di Be Quick, kami memberikan servis maksimal hingga detail terkecil di mobilmu. Jadi kamu bisa menikmati setiap momen kecil selama perjalanan. Be Quick, ini baru bengkel. Yuk bikin masakan yang pasti diserbu. Pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Bikin lidah auto pati. Cumi kecap nih. Will Goes Approved Specialisius. Looks good kan? Taste good. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food. Mudik sedap ala The Changcuters. Keren kan?
Preidaman datang nih. Ria mana? Assalamualaikum, I'm coming. Hah? Lebaran boy. Yang penting itu kebersamaan bareng mie sedap. Sedapnya full of taste. Sempurna. Wah, seaweed crunch-nya rame, cincapdas. Rame kebersamaan kita. Lebaran The Changcuters makin sedap. Dari Wings Food. Hai, mau pesen apa? Berbagi itu ketika tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu mengetahui. Dimulai dari secangkir top coffee, kita ciptakan momen berbagi dengan ketulusan hati dari Wings Food. Kembali di Kompas Bisnis Saudara dan kita akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Ibrahim Aswaibi, pengamat mata uang dan juga Mas Pak Ibra. Kita lanjutkan kembali kalau situasinya berubah-berubah Pak seperti saat ini dan jangan-jangan sedikit melenceng secara historikal, mana yang lebih untung sebetulnya beli emas atau dolar untuk short term catatannya atau jangka pendek? Ya, kalau jangka pendek mungkin dolar ya. Dolar, karena kita lihat bahwa ada kemungkinan besar indeks dolar itu akan menuju di level 102,90. Kalau saya lihat strategi sekarang. Artinya apa? Bahwa kalau memang benar, ini sekarang ini adalah perang urat saraf ya antara Amerika, Israel dengan Iran dengan menggunakan teknologi. Belum mengenakan perang secara fisik. Artinya apa? Perang langsung terjadi ya antara tentara Iran dengan tentara Amerika atau koalisi Islam Hormuz. Ini sebenarnya kita sudah menunggu. Nah, pada saat ini kondisi yang membuat indeks dolar mengalami penguatan karena apa? Perang urat saraf, kemudian perang teknologi, ya misil antar negara dari Iran ke Israel, Iran ke wilayah-wilayah pangkalan Amerika di Timur Tengah, ya kemudian dari Israel ke Iran, kemudian Amerika ke Iran. Nah ini masih dalam tahap-tahap secara teknologi. Nah keinginan pasar adalah perang ini perang terbuka. Ya, di Islam Hormuz. Nah, perang terbuka ini yang kemungkinan besar akan membuat harga emas dunia ini mengalami kenaikan. Jadi, kalau saya lihat untuk saat ini, dolar yang paling diuntungkan sebagai safe haven, tetapi pada saat nanti, kita menunggu 7 hari ke depan, kalau seandainya terjadi perang, ya, secara nyata, ya, di sini perang terbuka antara koalisi Amerika Israel dengan Iran di Selat Hormuz, ini yang kita akan melihat bahwa lonjakan harga emas dunia ini akan terus mengalami kenaikan, kemudian rupiah mengalami pelemahan, sehingga apa? Di situ kesempatan bagi masyarakat untuk memindahkan dananya dari safe haven dolar itu ke emas logam mulia. Itu Manopa. Oke, itu kalau misalnya situasinya perangnya perang terbuka. Lantas kalau misalnya tiba-tiba perangnya mereda, apakah harga emas bisa turun lebih dalam lagi, bisa turun lebih murah lagi? Kemudian kalau misalnya masyarakat nih uangnya pas-pasan, lebih baik beli emas sedikit-sedikit sekarang atau justru itu tadi nunggu situasinya harganya lebih turun lagi, Pak Ibra? Ya, jadi masyarakat bisa melakukan pembelian dengan sedikit demi sedikit. Ya, karena kita melihat dalam kondisi saat ini, ya kita melihat bahwa masyarakat itu sangat ketakutan dengan apabila perang ini usai. Tapi harus ingat Mbak Nova, bahwa yang mempengaruhi lonjakan harga emas dunia, logam mulia, bukan cuma perang saja, ya bukan perang di Timur Tengah, di Eropa pun juga itu masih terjadi perang antara Rusia dan Ukraina. Kemudian yang kedua tentang masalah perang dagang ini nggak tersentuh karena apa? Semua investor itu berfokus terhadap Timur Tengah. Kemudian kebijakan Bank Sentral Amerika pun juga nggak tersentuh. Kemudian kondisi ya yang terjadi saat ini pun juga tentang masalah bagaimana kondisi di Amerika, kemudian kepercayaan masyarakat Amerika terhadap Donald Trump yang menurun di bawah 50%, ini pun juga belum tersentuh, masih berfokus terhadap kondisi Timur Tengah. Jadi jangan khawatir bahwa logam mulia itu akan turun terus. Ya, turun terus ini karena apa? Ada peralihan dari logam mulia ke dolar. Kemudian nanti gimana pada saat usai ya di Timur Tengah, harga emas itu akan melonjak, indeks dolar kemungkinan besar akan mengalami pelemahan.
orang akan berpindah berduyun-duyun, ya, sehingga apa? Lompatan-lompatan untuk emas dunia, kemudian logam mulia, ini akan kelihatan cukup tinggi. Misalnya, saya masih optimis bahwa di akhir tahun kemungkinan besar harga emas dunia akan tembus di level 6.000. Kenapa? Karena banyak faktor yang mempengaruhi. Kalau seandainya sekarang ya terkoreksi itu sangat wajar. Ya, kita nggak mungkin kalau seandainya harganya naik terus, pan-pan besar gimana untuk mendapatkan keuntungan. Karena apa? Biasanya di saat harga tertinggi, kemudian mereka taking profit dan mereka ada keuntungan di bawah, itu baru melakukan pembelian. Kita harus ingat bahwa pan-pan besar ya ini cukup banyak. Kemudian pada saat harga logam mulia mengalami penurunan, bank sentral global, terutama adalah negara-negara berkembang, mereka berlomba-lomba untuk mencari ya logam mulia sebagai cadangan devisanya. Itu mana Pak? Oke, berarti kalau misalnya masyarakat ini kayaknya agak-agak perasaannya takut untuk beli, ini kayaknya wajar. Lantas Pak Ibra, kalau tadi antisipasinya atau alternatifnya adalah beli atau secara dengan menyicil. Kalau sekarang kita tahu juga ada banyak nih aplikasi untuk bisa nyicil emas. Ini juga jadi pilihan yang tepat nggak? Jadi saat yang tepat atau bisa untung nggak nih kira-kira? Oh iya, pilihan yang tepat ya. Kalau menggunakan aplikasi ya di sini adalah emas digital, kita bisa melihat ya setiap hari pun juga kita bisa melihat di ini ya di Android. Karena saya sendiri salah satu nasabah di emas digital ya, sehingga apa? Sehingga saya tahu bahwa pernah mendapatkan keuntungan sampai 40%, kemudian kemarin di hari Senin itu mengalami kerugian hampir 10%, di hari Selasa itu berubah menjadi 14%, kerugiannya di hari ini saya lihat itu hanya 10%. Artinya apa? Bahwa fluktuasi untuk harga logam mulia ini luar biasa, dan sekarang pun mungkin nanti sore yang tadinya saya 12% mengalami kerugian, kemungkinan besar tinggal 10%. Nah ini masyarakat itu harus diedukasi. Oh bagaimana? Oh seperti ini, sehingga apa? Sehingga tidak berpikir bahwa hari ini saya membeli, bulan depan saya mau nikah, saya jual, ini untung nggak? Jangan seperti itu. Kita harus edukasi dulu masyarakat bahwa emas itu lebih mudah, ya lebih gampang dibandingkan emas fisik. Memang masyarakat bawah, masyarakat menengah ke bawah itu menginginkan saya beli emas fisik, ya kemudian saya dapat barangnya. Tetapi masyarakat sekarang, terutama adalah Gen Z, ya ini mereka itu sudah beralih bukan lagi emas fisik, tetapi adalah emas digital. Itu yang saya lihat. Misalnya apa? Kemarin pada saat harga logam mulia di 3 juta, kemudian di Jakarta Open Center ya terjadi penumpukan masyarakat untuk melakukan pembelian, barangnya tidak ada, mereka menjadi marah besar. Nah ini yang membuat sedikit masyarakat kecewa. Tapi masyarakat tidak tahu bahwa memang kondisi saat ini kekosongan logam mulia yang cukup besar akibat Freeport tidak melakukan produksi. Smelter di Gresik untuk saat ini berhenti total. Oke, Pak Ibra, tadi kita sempat menyinggung soal bagaimana perbandingan investasinya ke emas ataupun juga ke dolar. Tapi kalau misalnya dibandingkan dengan saham, ini gimana Pak? Kita ingat setahun lalu setelah Lebaran juga dari Liberation Day-nya Trump dan IHSG oblah besar-besaran. Ya, ulangi lagi tolong. Suaranya dari Pak, kalau misalnya dibandingkan dengan saham seperti apa dengan investasi emas? Kalau kita ingat setahun lalu setelah Lebaran juga ada Liberation Day-nya Trump dan IHSG oblah besar-besaran. Ya, jadi begini, masyarakat ini kan banyak yang memilih alternatif investasi, bisa saja di saham-saham, ya emiten yang bergerak perusahaan-perusahaan tambang emas. Kemudian bisa saja di logam mulia, jadi di emas digital. Nah tergantung jumlah keuangannya. Biasanya kalau yang di saham-saham ini kan relatif lebih murah karena hitungannya per lembar. Ini pun juga banyak diminati ya, terutama adalah oleh kaum Gen Z. Gen Z ini banyak bukan investasi di saham, terutama adalah emiten-emiten untuk tambang emas. Ya ini banyak, ada satu komunitas. Tetapi kalau uangnya yang lebih, ya karena biasanya keuntungannya nanti lebih kecil, karena kan rupiah. Ya mereka beralih ke ini aja deh, ke emas digital. Karena emas digital berapapun, 100.000, 200.000, ya investasi bisa. Ya berbeda dengan di logam mulia fisik. Itu loh Pak. Oke, baik. Pak Ibra, terakhir singkat saja pertanyaan yang lebih penting ini. Akan seberapa lama harga emas akan rontok, Pak Ibra?
Menurut saya ini hanya bersifat sementara ya. Nanti setelah terjadi perang darat, ya kita lihat di minggu depan, ya kemungkinan besar harga logam mulia akan kembali naik. Ya, karena kita lihat sendiri juga rupiah kemungkinan besar akan di atas 17.000. Karena saya sendiri ekspektasinya di tahun 2026 itu di 17.400. Artinya apa? Bahwa penurunan harga logam mulia itu akan tertahan dengan pelemahan mata uang rupiah. Sehingga saya masih optimis dalam bulan-bulan depan ke di atas 3 juta atau 3.300.000, 3.500.000 kemungkinan besar akan tercapai. Itu Mbak Nova. Oke, emas bisa jadi alternatif meskipun sekarang harganya lagi rontok tapi masih jadi pilihan safe haven. Tentu tadi ada juga pilihan alternatif seperti dengan cicil emas dan juga harus berpikir bahwa kalau misalnya investasi emas ini harus jangka panjang dan juga emas ini juga sebagai penjaga nilai. Terima kasih Pak Ibrahim Aswaibi, pengamat mata uang dan juga emas sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu Pak Ibra. Iya, Mbak Nova, terima kasih. Saudara, di tengah perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia memastikan pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 masih sesuai rencana.